Artinya kalau Formula E bisa dapat meyakinkan 31 perusahaan swasta, itu kan artinya mereka 2 kali lipat sponsornya dibandingkan MotoGP Mandalika. Artinya mereka ini sukses sekali loh. Mestinya ya harus dirayakan gitu. 31. Banyak dong. Lah kok ini masih nyinyir, masih nunggu dari perusahaan BUMN. Nah, gimana? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang katanya sudah menikah dan bahagia, tapi mereka masih menjelek-jelekkan kita. Jangan-jangan nggak bahagia itu. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita sponsor Formula E. Karena pihak panitia mengklaim bahwa mereka sudah mendapatkan 31 perusahaan lokal swasta yang siap untuk menjadi sponsor balapan Formula E. Tapi di sisi lain, mereka masih menunggu dari perusahaan-perusahaan BUMN. Lah gimana? Katanya sudah ada 31. Ngapain nunggu yang perusahaan BUMN? Ngapain? Udah lanjut aja mestinya gitu, nggak usah nunggu-nunggu BUMN. Apa jangan-jangan yang 31 itu sebenarnya nggak ada? Ya mana tahu gitu. Bisa aja gitu. Namanya strategi marketing gitu ya. Ya bilang aja 31 gitu, izin kepada perusahaannya. Perusahaan kamu saya catut dulu ya, bilang jadi sponsor Formula E. Kamu jangan komplain, bilang aja iya gitu. Supaya apa? Pancingan kepada perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Karena sudah ada 31 perusahaan, ini kan artinya event ini penting, bagus, diminati oleh banyak perusahaan. Maka rugi sebenarnya kalau perusahaan BUMN nggak ikut andil dalam balapan ini. Tapi kan Erick Thohir pinter. Lawang pengusaha gitu ya. Udah hafal lah sama teknik-teknik kayak gini. Makanya nggak tertarik dan sampai sekarang nggak ada perusahaan BUMN yang tertarik untuk menjadi sponsor balapan Formula E. Dan kalau ngelihat tingkah pola Syahroni gitu ya, yang kemudian mengungkit-ungkit pertemuannya dengan Menteri BUMN bulan lalu yang sudah memberikan proposal katanya. Tapi sekarang jelang balapan masih belum ada perusahaan BUMN yang datang. Padahal Syahroni itu sudah yakin banget katanya. Dia datang kepada Erick Thohir beberapa hari setelah Pak Jokowi datang meninjau sirkuit Formula E dengan Anies Baswedan. Dan karena beritanya ada di mana-mana, maka itu kemudian dijadikan senjata atau alasan oleh Syahroni untuk memberitahu Erick Thohir, Pak Jokowi sudah datang nih. BUMN datang dong juga sponsor gitu ya. Tapi ternyata Erick Thohir gak bergeming. Tapi pola pikir orang-orang kayak Syahroni ini sebenarnya adalah pola pikir orang-orang lama gitu. Orang-orang Orde Baru gitu. Yang kalau ada presiden datang, kemudian semuanya beres lah itu. Padahal kan gak gitu gitu. Perusahaan-perusahaan BUMN ya harus tetap dengan SOP yang sudah ada, yang sudah disepakati oleh pihak mereka gitu. Gak bisa gara-gara presiden datang kemudian semuanya oke. Setuju semua. Emangnya ketika Pak Jokowi datang ke acara nikahan Atta Halilintar misalkan, atau pernikahan orang-orang lain, apakah kemudian perusahaan BUMN punya kewajiban untuk menjadi sponsor pernikahan tersebut? Kan enggak. Lah ini ngapain kalian marah-marah gitu? Ini padahal Pak Jokowi sudah datang, kok BUMN nggak mau kasih support? Karena kan nggak ada kewajiban gitu. Ya meskipun saya tahu gitu bahwa dari Syahroni ini mengatakan bahwa dia berharap sekali perusahaan BUMN mau mensponsori balapan Formula E. Ya mungkin maksudnya mereka ini sakit hati, kecewa itu bukan karena gagal, bukan karena batal disponsori, tapi karena harapan yang terlalu tinggi. Ya seperti yang saya bilang gitu.
Yang menyakitkan itu bukan kegagalan, yang menyakitkan itu adalah tingginya harapan. Nah, ketika mereka berharap terlalu tinggi karena Pak Jokowi sudah datang ke sirkuit Formula E, tapi kemudian nggak ada perusahaan BUMN yang mau datang, makanya kemudian mereka kecewa. Dan sekarang berbalik arah, nggak konsisten semuanya gitu. Rocky Gerung kemudian mengatakan bahwa ini sudah dikode sama Pak Jokowi. Erick Thohir diminta untuk tidak menjadi sponsor balapan Formula E. Udah dikasih kode. Supaya apa? Supaya elektabilitas Anies Baswedan tidak melejit. Kan nggak konsisten gitu. Padahal dulu katanya ketika Pak Jokowi datang ke sirkuit Formula E bersama Anies Baswedan, itu katanya elektabilitas Anies itu sudah nggak terbendung. Sudah tinggi sekali, nggak terbendung. Makanya kemudian sampai Pak Jokowi nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan untuk tidak menggait Anies katanya. Untuk menitipkan bangsa ini ke depan. Nah, kok sekarang malah baru bahas soal melejit? Emangnya kalau perusahaan BUMN jadi sponsor di balapan Formula E, apakah kemudian itu otomatis menaikkan elektabilitas Anies Baswedan? Kan enggak gitu. Ya, tapi dari sini kita akhirnya tahu gitu bahwa elektabilitas Anies Baswedan menurut mereka belum melejit. Kecuali ada perusahaan BUMN jadi sponsor baru tuh melejit. Hidup kok tergantung sama orang lain. Kasihan. Ya, tapi saya nggak habis pikir gitu. Karena mereka ini kan mengajukan gitu. Proposal ini kan diajukan. Dan yang namanya pengajuan itu boleh ditolak, bisa diterima. Nah, kalau ditolak, nggak ditanggapi, nggak direspon, ya itu juga jadi sebuah jawaban gitu. Dan biasa aja mestinya. Nggak perlu kecewa, sakit hati, nggak perlu gitu. Yang butuhkan kalian. Yang mintakan kalian. Ya terserah BUMN mau ngasih atau enggak mestinya. Ini kan jadi ceritanya kayak teman kita yang mau minjem uang gitu. Harus ada hari ini. Lah kok kayak kita yang punya utang ini. Padahal nggak ada kewajiban untuk merespon semua proposal permintaan sponsor gitu. Dan selain itu, bagi saya wajar kalau perusahaan BUMN itu nggak mau ngasih, nggak mau jadi sponsor gitu. Karena persiapannya itu sangat-sangat mepet sekali gitu. Ini mereka mengajukan proposal sebulan sebelum gelaran. Dan waktu itu sirkuitnya belum jadi. Ya, perusahaan BUMN mana yang mau sebodoh itu yang kemudian menjadi sponsor Formula E padahal sirkuitnya aja belum jadi. Udah gitu mepet sekali. Sebulan. Jangankan sponsor ya, yang nggak perlu dibayar balik gitu ya. Kita mau minjem ke bank aja nggak cukup, itu mepet-mepet sebulan langsung harus cair. Ya nggak bisa gitulah gitu. Ya kita harus hormati pihak-pihak orang yang punya uang. Kalau nggak mau ngasih, jangan maksa. Ini kok udah mau minta kok maksa. Ya tapi mungkin itu tren orang-orang minta sedekah di jalanan tuh kayak gini nih. Minta maksa. Mirip tuh kayak panitia Formula E itu. Dan yang gak masuk akal bagi saya adalah dengan 31 perusahaan swasta lokal, ini kan belum termasuk yang perusahaan-perusahaan global gitu ya. Ini kan 31, banyak loh 31 ini gitu. Kalau kita mau bandingkan dengan Mandalika, MotoGP Mandalika, itu sponsornya cuma 15. Artinya kalau Formula E bisa dapat meyakinkan 31 perusahaan swasta, itu kan artinya mereka 2 kali lipat sponsornya dibandingkan MotoGP Mandalika. Artinya mereka ini sukses sekali loh. Mestinya ya harus dirayakan gitu. 31. Banyak dong. Lah kok ini masih nyinyir, masih nunggu dari perusahaan BUMN. Nah, gimana? Itu kan ibarat mantan kita gitu ya. Yang udah putus, kemudian ngaku sudah punya pacar, sudah bahagia katanya. Tapi masih nunggu kita, lagi mana? Katanya sudah punya.
Jangan-jangan masih imajinasi itu. Ini ada apa gitu. Udah 31 perusahaan kok masih kurang-kurang terus gitu. Mestinya ya kalian rayakan lah gitu, nikmati, bahagia. Ini sudah sukses Formula E ini gitu. Tapi ini masih nyinyir sama BUMN. Bahas soal elektabilitas Anies Baswedan dengan Erick Thohir. Tapi dari sini saya jadi mencari tahu gitu. Ini sebenarnya penyebab mereka ini masih nunggu dari BUMN ini apa sih sebenarnya gitu. Nah kebetulan saya kemudian dapat satu berita bahwa salah satu anak perusahaan BUMN yang sebelumnya masuk menjadi salah satu dari 31 perusahaan yang siap menjadi sponsor balapan Formula E ini, itu kemudian mereka mengundurkan diri. bukan mengundurkan diri, ditolak sama pihak panitia. Kenapa? Karena si Pertamina Renewable Diesel ini dia cuma bisa memberikan diskon. Diskon gitu. Jadi ceritanya pihak Formula E ini kan menyiapkan genset atau generator gitu ya. Dan generator ini ya harus ada bahan bakarnya. Nah bahan bakarnya beli dari Pertamina Renewable Energy. Renewable Diesel gitu. Nah anggaran untuk pembelian bahan bakarnya itu 3 miliar rupiah. Nah pihak Pertamina Renewable Diesel mau menjadi sponsor dengan catatan mereka akan berikan diskon 1 M. Jadi pihak panitia Formula E ini bayar cuma 2 miliar gitu. 1 miliarnya diskon. Nah dengan ini, dengan kesepakatan ini, maka si Pertamina Renewable Diesel ini sudah bisa mampang menjadi sponsor. Tapi mereka nggak mau ngeluarin uang cash. Cuma kasih diskon. Jadi panitia dipaksa untuk, nggak dipaksa diminta untuk beli bahan bakar dari dia, terus kemudian dia jadi sponsor tuh. Nah, kalau ngelihat angkanya, yang diskonnya cuma 1 miliar, dan itu pun bukan cash gitu ya, itu berupa potongan. Ini kan artinya jangan-jangan yang 31 perusahaan itu semuanya juga kayak gini tuh. Cuma ngasih voucher. Misalkan Coca-Cola, ngasih Coca-Cola aja. Gratis. Uang cashnya mah nggak ada. Jangan-jangan gitu. Dan karena kalau ngelihat angkanya cuma 1 miliar, kan berarti ini kecil sekali gitu. Meskipun katanya sudah 31 perusahaan. Dan alasan dari pihak panitia menolak PT Pertamina Renewable Diesel ini itu karena katanya ini nggak sesuai, nantinya takut kami diperiksa oleh BPK. Nanti kalau diperiksa oleh BPK ini terjadi temuan-temuan kalau praktiknya kayak gini, karena sponsor itu harus uang cash. Jadi ini panitia kayaknya baru jadi panitia ini. Dan Anies Baswedan kan sebenarnya biasa aja sama BPK gitu. Kelebihan bayar banyak tapi tetap dapat penghargaan, dapat reward tanpa pengecualian. jadi pantas aja gitu kalau kemudian orang-orang dari Formula E atau pihak panitia itu masih menunggu dari perusahaan BUMN. Karena yang 31 ini receh semua. Ya kebayang gitu. Kalau tiap perusahaan cuma mau ngasih 1 M, itu pun berupa produk gitu. Bukan uang cash gitu. Ya gimana mau event ini mau jalan, mau untung, gimana ceritanya gitu. Kan nggak ada gitu. Dan kalaupun mau diuangkan, ditunaikan, cuma 1 M satu perusahaan. Kalau ada 30, ya baru 30 M. Ya rugilah event ini gitu. Kalau komitmen fee-nya aja ratusan miliar, lo kok dapatnya cuma 30 M. Proyek untung ini. Gak untung sama sekali gitu. Ya tapi semoga saja 30 perusahaan yang tersisa gitu ya. Semoga mereka mau ngasih uang kepada
panitia Formula E gitu. Karena kalau semuanya ngasih voucher sama seperti Pertamina Renewable Diesel, kasihan. Masa nggak ada sama sekali sih? Kasihan. Inilah yang menjadikan pihak panitia, Sahroni, Roky Gerung dan kawan-kawan itu kepanasan gitu. Panas, wah, dari kak saya nih panas. Masih nunggu BMN gitu. Ya, bagaimanapun pagelaran Formula E ini sudah tinggal 2 hari lagi gitu ya. Ya kita tunggu saja, pasti ada banyak hal yang menggembirakan dan lucu-lucu kayaknya gitu ya. Tapi semoga nggak ada badai, nggak ada hujan deh. Karena khawatir kita gitu. Karena katanya kalau cuaca ekstrim, itu pihak penonton akan dievakuasi. Ya, karena tendanya, bukan. Atap dari tribun Formula E itu ya nggak lebih kuat dari atap tenda warung pecel lele. Ya kalau kena angin dikit, ambruk. Apalagi gitu. Kelompok-kelompok Anies Baswedan, para pendukungnya, PKS gitu ya. Itu kan sebelumnya ngejek-ngejekin Mbak Rara itu. Ngejekin pawang hujan gitu. Nah ini kalau mereka pawang hujan ini sakit hati gitu ya. Ingat hati-hati. Dikirimin jin kafir baru tahu rasa kalian. Ya tapi semoga gak ada masalah, nggak ada korban jiwa gitu, karena ya lucu sekali gitu ya, nonton balapan tapi kayak naik roller coaster. Kalau ada cuaca, ada hujan, dievakuasi. Ini mau nonton balapan atau naik roller coaster ini? Tapi mungkin itu standarnya standar Ancol, standar wahana. Wahana kan kayak gitu. Kalau hujan nggak boleh naik. Ya gimana? Oh, karcisnya satu paket sama Ancol ya, harus ikut standar Ancol. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.